wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ikhwatal iman wal Islam, ibadallah, as'adakumullah ajma'in. Teriring doa dari Al-Fakir, mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran yang ada dalam dada Al-Fakir, panjenengan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan rohaninya, Allah berkahi sisa umurnya, Allah berkahi keluarganya, rezekinya, tempat kerjanya, tempat tinggalnya. Mati pun suatu saat adalah dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf temanya spontan saja. Rasul jika nemu kematian kerap kali menasihati para sahabat yang masih hidup. Tentu nasihat untuk kita yang masih hidup, kafa bil mauti wa'idha, kafa bil mauti wa'idha, kafa bil mauti wa'idha. Diulang-ulang Rasulullah agar orang yang masih hidup sadar sesungguhnya sudah lebih dari cukup sebetulnya jika ada kematian atau ada orang yang mati menjadi mau'idhah hasanah terbaik untuk kita yang masih hidup. Artinya setiap kali ada kabar kematian, seolah-olah Rasul menuntut kita mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran. Pelajarannya apa saja yang bisa kita ambil? Pertama, nyuwun sewu, sejauh apapun kita berjalan, kita naik kendaraan, kita lari, begitu pula sekeras apapun tantangan kita, pekerjaan kita, banting tulang, tulang dibanting, sebanyak apapun harta yang berhasil kita kumpulkan, apapun bentuk jenisnya, maka nyuwun sewu ujung-ujungnya tetap mati. Ujung-ujungnya tetap mati. Maka betapa banyak puluhan ayat Al-Quran menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan semacamnya puluhan ayat. Wes terserah ibadah terus, tapi ingat kematian pasti yakin menghampiri jenengan. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun bersembunyi di dalam benteng yang paling kuat di dunia pasti mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu pagi hari Jibril menyampaikan mau'idhah hasanah dari Allah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tausiah mau'idhah Allah lewat Jibril tentu buat kita juga. Apa itu? Ya Muhammad, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, wasiat dari Gusti Allah. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka majitun. Walaupun Nabi orang termulia sejagat raya tak tertanding kemuliaannya, tetap dapat wejangan dari Allah lewat Jibril. Hei Muhammad, hiduplah semaumu, ning donyo, tapi ingat camkan, engkau pasti mati. Yang kedua, wasiat lewat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan apapun yang kamu inginkan di muka bumi ini. Tingkah polahmu kaya apa, tindak tandukmu kaya apa, terserah engkau, hai Nabi Muhammad. Pesan dari Gusti Allah, kata Jibril. Tapi ingat, innaka majziyun bihi. Setiap tindak tandukmu bakal ada balasan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentu buat kita juga. Yang ketiga, ya Muhammad, hai Muhammad, pesan dari Gusti Allah. Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang kamu pengen cintai. Orang tuamu, istrimu, anakmu, kerabatmu, ahli baitmu, siapapun. Tapi ingat ya, pasti engkau akan berpisah meninggalkan mereka. Sekali lagi poin pertama, mau'idhah hasanah. Setiap kali ada pemandangan siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pelajaran buat kita pasti akan mati. Sejauh apapun perjalanan kita, ujungnya mati. Yang kedua, mohon maaf, jogo amal soleh kita.
cetak dan ukir nama baik kita sebaik-baiknya. Karena nyuwun sewu, kita dengan sukarela mendoakan, bahkan sholat jenazah, baik untuk almarhum almarhumah kita nggak pernah kenal. Bahkan seumur hidup nyuwun sewu saya pribadi nggak pernah ketemu, tapi tetap sukarela nulung beliau, doain beliau. Saya tergerak hati saya, panjenengan tergerak hatinya untuk mendoakan ikhlas sholat jenazah. Tak mungkin kecuali di antara secuil, di antara sekian banyak sebab musabab, orang itu termasuk orang baik. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Janjine Gusti Allah di antaranya adalah baik, pasti baik. Orang itu mungkin mohon maaf almarhum wal marhumah semasa hidupnya sering bertakziah, sering mendoakan tanpa berpikir panjang, ternyata ketika meninggal dibales oleh Allah lewat orang-orang soleh dan soleh yang mendoakannya. Amin Allahumma. Pelajaran buat kita, jangan sungkan-sungkan ketika ada kabar meninggal, ikut serta takziah, ikut serta doain. Suatu saat Allah nggak bakal diem ketika kita meninggal, ribuan orang banyak yang mendoakan. Amin Allahumma. Apalagi mohon maaf, untuk poin kedua ini Al-Quran menyatakan surah Tabarak ayat kedua. Nyun sewu spontanitas saja ini temanya, tiba-tiba saja. Allah mengingatkan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan kenapa mesti Allah ciptakan hidup tanpa kita minta? Allah ciptakan mati dan kita antri saat ini. Tujuannya eling-eling, menguji. Allah ingin tahu betul siapa di antara manusia, di antara kita yang paling kualitas, paling bagus amalnya. Sallu ala Nabi Muhammadin. Paling ikhlas, bahasa Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, ayat kedua surah Tabarak, surah Al-Mulk, adalah yang paling tujuan Gusti Allah itu siapa. Itu terpenting daripada kuantitas, meskipun kuantitas penting. Karena Imam Al-Ghazali berkata, 3 martabat dzikir paling rendah adalah lambene, bibire, dzikir terus, bahasa dengan dzikir, walaupun hati ini kemana, itu urusan dia dan Allah. Yang penting minimal serendah-rendahnya dzikir terbaik, tapi masih minimal terus berzikir lidahnya kepada Allah SWT. Paling bagus manakala hati ini berzikir, lidah berzikir, anggota tubuh jaga dari maksiat, berzikir kepada Allah SWT. Mana bukti lagi Ustadz, barangkali ada cerita bahwa yang diinginkan kualitas hati kita dalam beramal untuk Allah SWT. Dalam hadis At-Tirmidzi, dan ini tercantum dalam kitab At-Tadhkirah karya Syekh Muhammad bin Ahmad ibn Fawr Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ternyata ada cerita nanti akan terjadi. Nanti akan terjadi di akhirat. Kata Rasulullah SAW, di antara umatku, dalam kurung boleh jadi kita. Wallahu alam. Di antara umatku, kata Rasul, bukan umat orang lain. Nanti ketika menerima catatan amal perbuatannya, segede apa, setebal apa, sejauh mata memandang. Jangan dibayangkan buku catatan amal itu koyok sepik dipegang dengan tangan kecil kita. Sejauh mata memandang, kata Nabi. Ternyata umat tersebut, umat saya tersebut, kata Nabi, menemukan semua catatan amal isinya elek kabeh, maksiat kabeh. Sekali lagi boleh jadi kita di situ. Lalu Allah bertanya 4 pertanyaan. Urutannya harus persis sabda Rasul. Nggak boleh bohong kalau hadis Rasul SAW. Pertama Allah bertanya, atungkiru hadi, apakah engkau mengingkari maksiat-maksiat ini, catatan ini? Orang ini ternyata tipe orang yang nggak ngeyel sama Allah, nggak ngeyel sama manusia. Saya berharap Bapak Ibu punya sifat yang nggak ngeyel, pasrah. Enggak ya Rob, aku nggak ngingkari. Memang ini perbuatan aku, maksiatku selama hidupku. Yang pertama. Yang kedua, atukhtiul katabah. Apakah mungkin engkau menyalah-nyalahkan malaikat juru kitab Raqib alaihi salam? Ia menjawab, la ya Rabb, aku akui betul kok ilmunya Raqib alaihi salam, betul, nggak salah. Yang ketiga, alakal udru, mungkin engkau punya alasan bela diri. Kalau bahasa di persidangan mungkin jenengan lebih paham, banding atau apa gitu ya. Mungkin ada alasan bela diri. La ya Rabb, la syai', ora duwe apa-apa, wis pasrah wae. Yang keempat, yang terakhir, alakal hasanah,
engkau punya kebaikan. Ditelaah, nampak-nampaknya nggak punya kebaikan sama sekali, ya Rabb. Kata Allah seperti ini, kamu punya satu kebaikan. Lihat, kita belajar pentingnya ikhlas. Berusaha seikhlas-ikhlasnya, meskipun sulit luar biasa. Kamu punya satu hasanah. Hasanah apa ya Rabb? Akhriju wahai malaikat, akhriju bitaqatan fiha la ilaha illallah. Keluarkan kertas, kartu, kalau bahasa kita kartu bitaqah. Tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Riwayat yang lain ada tambah Muhammad Rasulullah. Riwayat yang pertama la ilaha illallah taktil. Kemudian inilah kebaikanmu. Artinya engkau pernah berwirid mengucapkan la ilaha illallah, ada di antara tahlil la ilaha illallah nyundul rahmati Allah, nyundul nyonggek ridhoni Allah. Allah senyum, Allah ridho. Kita berharap di antara jutaan wirid kita, jutaan la ilaha illallah kita, berharap nyundul ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini loh satu kebaikan ternyata pernah Allah suka. Apa kata hamba Allah umat Rasul ini? Ya Rabb, apa manfaatnya, apa pentingnya satu hasanah dibandingkan berjilid-jilid ini semuanya maksiat? Apa kata Allah? Perhatikan, undur. Ini ada mizan, dua kifah, mangkok. Satunya lagi catatan amal, di sini maksiat kabul. Satunya lagi kertas tertulis la ilaha illallah sepanjang hidup, satu tahlil nyundul rahmat ridho Allah. Ternyata kira-kira lebih unggul yang mana, lebih berat mana Bapak Ibu? La ilaha illallah. Di ujung hadis Rasul berpesan yang artinya saja kesuwen kelamaan. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan sesuatu yang di situ ada kalimat Allah. Itulah kenapa Gus Baha. Kenal Gus Baha Bapak Ibu? Kenal di mana? Oh, di YouTube ya apa. Gus Baha menukil menyampaikan dari Mbah Maimun Zubair almarhum yang jasadnya harum dan abadi hingga yaumul kiamah. Beliau berkata, jika memang ada orang yang tengah sakaratul maut nampak-nampaknya abot berat la ilaha illallah, maka cukupkan Allah. Karena ujung hadis pesan Rasulullah SAW, bagaimana mungkin bisa mengalahkan sesuatu yang di situ ada kalimat Allah. La ilaha illallah tadinya biasa menjadi luar biasa karena Allah. Subhanallah biasa menjadi luar biasa karena Allah. Alhamdulillah biasa menjadi luar biasa karena Allah. Sallu ala Nabi Muhammadin. Lanjut atau tidak? Oke. Kira-kira sampai jam berapa Pak Haji? Jam 3. Oh, Masya Allah nih piro sampai ini. Oke. Kualitas. Apakah ada perintah tentang kualitas amal? Ada. Hadis At-Tabrani, seorang pemuda ganteng. Kalau gantengnya mungkin seperti, saya cek dulu. Seperti, oh ya makasih. Masya Allah, seperti beliau katanya. Oke. Seorang pemuda tanya, ya Rasulullah, nggih ayat naon, ada apa? Ayyun nasi afdal. Manusia yang bagaimana yang paling utama di sisi Allah? Rasul menjawab, man hasuna amalu. Orang yang secara umum apik amale. Sepanjang hidupnya meskipun dalam kurung ono salai, ono khilafi, ono maksiate, tapi secara umum dikenal orang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Itulah orang yang terbaik secara umum apik. Lalu Rasulullah tiba-tiba nambahi, wahai sa'il tak kandani, tak kasih tahu. Tuba. Riwayat yang lain 7 kali. Tuba. Yang artinya beruntung sekali. Beruntung. Benar-benar amat beruntung. Siapa ya Rasul? Man tala umruh. Orang yang Allah kasih panjang umur. Mohon maaf. Kategori panjang umur untuk umat Rasulullah minimal 60 tahun sampai 70 tahun. Kira-kira almarhumah usia 70 tahun berarti panjang umur atau tidak? Panjang umur. Kita belum tentu, nggak tahu. Masih 37. Jenengan yang sudah 60 tahun berarti sudah panjang umur. Sallu ala Nabi Muhammadin. Ya Allah, wes panjang umur plus secara umum amale apik. Itulah orang yang paling amat sangat beruntung. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir 3 saja. Oh, ada tulisannya di sini 15 menit ini. Lanjut atau tidak ini? Oh, lanjut ya. Satu aja. Mau itu hasanah yang bisa kita ambil yang ketiga. Istiqomah terus Pak
jogo ati, terus bergerak untuk amal soleh. Kenapa? Untuk supaya akhir hayat kita ya husnul khotimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kitab Al-Kasyaf Az-Zamkhsyari maksud saya berbicara seperti ini. Mengapa pesan husnul khotimah wa la tamutunna illa wa antum muslimun dikaitkan dengan ittaqullaha haqqa tuqatih? Dimanapun kamu berada, kapanpun waktu ini, apapun jabatanmu, pekerjaanmu, aktivitasmu, porsimu, takwa, takwa, takwa. Kenapa dikaitkan dengan takwa? Beliau berkata, dengan ikhtiar kebiasaan takwa ada harapan besar mati nih husnul khotimah. Mirip pesan Rasul, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapapun yang punya kebiasaan di dunia tertentu, bahkan nyuwun sewu, istri kula, istri jenengan pun belum tentu tahu kebiasaan kita. Ada kebiasaan per menit, per jam, per minggu, per bulan. Kemungkinan apa kata Rasul? Mata alaihi. Orang itu sudah mati. Loh, padahal kita belum mati. Tapi kalimat Rasul sudah mati. Ibnu Katsir berkata, lumrahe kebiasaannya orang itu mati persis melakukan kebiasaannya. Artinya apa? Cara hidup kita bagaimana, maka itulah cara kematian kita. Biasakan kebaikan, istiqomahkan kebaikan, maka kemungkinan besar mati kita pun dalam keadaan husnul khotimah. Mengapa? Innamal a'malu bil khawatim. Rasul menyampaikan dalam hadis Al-Bukhari bahwa barometer amal seluruh selama hidup kita bukan saat ini yang dilihat oleh Allah. Yang dicatat ini ahli baik, ini tidak, bukan saat sekarang. Tapi saat akhir hayat kita ngapain? Itu loh yang paling menentukan. Muga-muga kabeh husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun singkat, muga-muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.